Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Michelle Marcella Budiman dari kelas 36D, program Pasca Sarjana Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Respati Indonesia. Semoga teman-teman yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu topik yang menarik, yaitu mengenai early childhood caries atau karies atau gigi berlubang pada anak usia dini. Jadi saya akan membahas mengenai tahapan pembentukan dari early childhood caries, bagaimana penyebabnya dan juga bagaimana sih cara mencegah dan juga cara merawat early childhood caries. Oke, mungkin banyak orang tua di luar sana yang kurang aware dengan pentingnya gigi susu atau gigi sulung pada anak. Karena mungkin mereka berasumsi bahwa gigi susu toh akan diganti juga dengan gigi permanen. Jadi yang perlu dirawat gigi permanennya saja. Namun sayangnya gigi susu pun perlu dirawat karena apabila tidak dirawat maka dapat menyebabkan kerusakan. Kerusakan itu salah satu contohnya adalah gigi berlubang. Jadi gigi berlubang itu akan membuat anak merasa sakit dan membuat anak itu tidak bisa tidur, nafsu makannya menurun, tidak mau makan, dan juga akan berdampak pada tumbuh kembang si anak. Dan perlu diperhatikan juga bahwa gigi sulung ini sebisa mungkin dipertahankan dalam rongga mulut anak karena akan menjadi guide atau penuntun dari erupsi atau tumbuhnya gigi permanen. Di sini saya memiliki sebuah model. Di sini bisa dilihat bahwa ada di bawah sini ada beberapa gigi susu. Seperti di sini bagian depan adalah insif 1, kemudian insif 2, ada caninus atau gigi taring, kemudian ada gigi molar 1 dan juga gigi molar 2. Jadi misalkan contohnya di sini gigi insif 1 itu erupsi di usia anak 8 sampai 12 bulan dan akan tanggal di usia 6 sampai 7 tahun dan akan digantikan oleh insif 1 permanen. Jadi perlu diperhatikan bahwa gigi sulung ini sebisa mungkin dipertahankan agar gigi permanen ini dapat tumbuh dengan baik juga. Oke, kemudian sebenarnya early childhood caries itu memiliki beberapa tahapan klinis dalam perkembangannya. Jadi dia ini merupakan gigi proses penyakit yang sangat cepat. Jadi ada beberapa tahap di sini. Tahap pertama, tahap insisal ini yaitu terjadi pada usia anak 10 sampai 20 bulan atau mungkin kurang dari itu dan juga ditandai dengan suatu gambaran garis berwarna putih atau sering disebut juga sebagai white spot dan merupakan tanda awal karies. Lalu yang lesi kedua itu sudah mengalami kerusakan dan lesinya ini tadinya berwarna putih menjadi berwarna kuning kecoklatan. Dan ini di usia 16 sampai 24 bulan. Kemudian lesi yang ketiga ini sudah dapat mengiritasi pulpa. Tahap ketiga ini lesinya sudah dapat mengiritasi pulpa dan tahap yang terakhir itu adalah tahap traumatik di mana ini terjadi pada anak usia 30 sampai 48 bulan dan itu sudah mengalami kerusakan pada mahkotanya fraktur, sudah hitam dan sudah tersisa akarnya saja. Kemudian sebenarnya penyebabnya apa? Penyebabnya ini bisa multifaktorial, jadi banyak faktor. Jadi secara umum gigi berlubang itu mau itu di dewasa maupun di anak-anak disebabkan oleh 4 faktor, yaitu pertama host. Host itu adalah kondisi dari gigi itu sendiri. Jadi tentunya penyakit pada gigi harus ada hostnya, yaitu gigi. Kemudian yang kedua adalah suatu substrat, di mana substratnya ini adalah makanan, di mana ketika makanan itu dikonsumsi itu akan menghasilkan suatu fermentasi asam dan asam ini akan mengundang yaitu adalah bakteri untuk melekat. Jadi bakterinya ini akan yang akan memfermentasi si makanan jadi asam dan akan melekat pada gigi. Nah, selain host, selain makanan dan juga bakteri, ada juga waktu. Jadi ketika dalam jangka waktu lama tidak dibawa ke dokter gigi, tidak ditangani, atau mungkin seseorang itu tidak gosok gigi dan jangka waktu yang lama, itu juga akan membuat proses dari si karies atau gigi berlubangnya ini menjadi lebih cepat. Kemudian daripada itu, ciri khas dari
early childhood caries adalah pemberian susu botol atau pemberian ASI melalui DOL yang diberikan dalam jangka waktu lama dan juga di waktu malam hari saat sang anak tertidur. Jadi ketika sang anak tertidur, susu botol itu tetap diberikan, maka saliva atau air liurnya itu tidak bisa mengakses ke atas, ke bagian anterior atas, karena cenderung akan berkumpul di bagian bawah sini, karena kelenjar saliva itu juga berdekatan dengan bagian bawah, bagian rahang bawah. Jadi akan membuat bagian atas ini cenderung lebih cepat rusak dan membuat tentunya bagian gula, karena kan susu tetap mengandung gula, kandungan gulanya itu melekat pada gigi dan terfermentasi oleh bakteri. Kemudian bagaimana sih cara mencegah dari early childhood caries ini? Tentunya untuk mencegah harus dilakukan dari diri sendiri, mungkin dari para orang tua dapat memberikan perhatian kepada anak agar perhatiannya itu fokus juga kepada gigi, tidak hanya secara fisik namun juga secara kesehatan gigi dan mulut. Jadi orang tua bisa membantu untuk menyikat gigi anaknya, membersihkan gigi, lidah, dan bagian rongga mulut lainnya. Kemudian selain itu juga mengurangi makanan manis. Jadi ketika antara waktu makan pagi dan antara waktu makan siang, sebisa mungkin tidak diberikan makanan manis dan lengket yang dapat menyebabkan bakteri kariogenik senang berkumpul di sana ketika makanan tersebut dikonsumsi. Jadi peran orang tua ini sangat penting untuk menghindari anaknya dari early childhood caries. Selain itu, selain sikat gigi, kurangi makanan manis, juga perlunya orang tua ini mengajarkan membawa anak ke dokter gigi. Jadi untuk dikontrol apakah pertumbuhan gigi anak ini sudah baik atau mungkin ada yang perlu dilakukan perawatan, seperti misalkan ketika suatu gigi, terutama gigi belakang ini memiliki pit and fissure dalam, mungkin harus dilakukan perawatan berupa pit and fissure sealant untuk mencegah terjadinya gigi berlubang. Namun ketika gigi berlubangnya itu sudah parah, sudah menyebabkan kerusakan yang sangat amat parah, maka bisa dirawat dengan perawatan saraf, perawatan pulpa, atau bisa juga dibuatkan stainless steel crown atau mahkota logam. Jadi itu dia materi mengenai early childhood caries. Akhir kata, sebagai penutup saya memiliki pantun, yaitu seperti berikut. Burung Brahmana, burung cendrawasih, terbang tinggi di atas Nusa Dua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.